Selamat pagi adik-adik. Bagaimana adik-adik sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Hari ini kan hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah siap, kita akan bersama-sama siapkan hati. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 105 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Adik-adik, kita akan mulai ibadah ini. Kita bersama-sama akan naikkan satu pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh dan jiwaku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh dan jiwaku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh dan jiwaku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Dalam pimpinan-Mu, Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 berbunyi, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bersama-sama kita akan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mari adik-adik, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia berdosa. Seringkali kami tidak mau untuk berdoa, seringkali kami malas untuk berdoa. Kami tidak pernah mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami yang berdosa, Tuhan sucikan kami. Terima kasih Tuhan, berilah hati kami untuk mau berdoa pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik bersama-sama kita ikrarkan janji setia. 1, 2, 3. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang ditandai persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat rohani. Bersama-sama kita akan naikkan satu pujian, Terima Kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Harapan Lose kalian akan semakin baik. Keadaan akan semakin baik dan kalian akan semakin setia. Adik-adik, hari ini firman Tuhan Lose ambil, Lose beri tema yaitu bersyukurlah kepada Tuhan, yang terambil di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku,
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Kita bersyukur ya adik-adik, kalau kita ini disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak perjanjian, anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, anak-anak yang diberkati, yang setiap hari dipelihara oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan. Tetapi, tahukah kalian adik-adik bahwa baik kita, anak-anak Tuhan, ataupun orang-orang yang di luar Kristen, mengalami hal yang sama ketika apa? Sakit, ya. Pasti semua orang pernah merasakan yang namanya sakit kepala, sakit batuk, sakit pilek, meriang, waduh, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan hari ini Lasa akan bertanya satu penyakit. Nah, apakah kalian pernah mengalami sakit cacar air? Kalau kalian pernah mengalami, siapa ya yang pernah mengalami sakit cacar air? Ayo, diingat-ingat sendiri. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami sakit cacar air? Nah, kalau keadaan kalian seperti ini, apakah kalian pergi ke sekolah, adik-adik? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena waktu kita melihat cermin, wajah kita jelek. Dan penyakit kita juga menular. Tidak mungkin kita bersama-sama dengan teman-teman di sekolah. Penyakit kita bukan hanya ada di wajah, tapi di seluruh badan juga. Tapi apa yang terjadi setelah 1 atau 2 minggu? Penyakit cacar air ini akan hilang. Ada penyakit yang lebih parah dari cacar air, adik-adik, yaitu penyakit kusta. Di zaman sekarang ini, penyakit kusta ada obatnya. Allah memberikan obat untuk orang yang berpenyakit kusta di zaman sekarang. Tetapi di zaman Alkitab, penyakit kusta tidak ada obatnya. Orang yang terkena penyakit kusta, semakin lama dia akan semakin memburuk. Dan kondisinya itu tidak baik. Orang yang berpenyakit kusta di zaman Alkitab disebut orang kusta. Mereka harus berpenampilan yang berbeda dengan pakaian yang compang-camping. Mereka harus menjauhi seseorang. Mereka harus meninggalkan keluarganya. Dan jikalau mereka berjumpa dengan seseorang, mereka akan berkata, "Najis, najis, najis, najis," sambil mereka menjauhkan diri dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Adik-adik, sungguh kasihan sekali orang yang mengalami penyakit kusta. Pada zaman Alkitab, orang yang terkena penyakit kusta itu hanya bisa disembuhkan oleh Allah sendiri melalui mujizat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita perhatikan tentang 10 orang kusta tadi, adik-adik. Kalau kita perhatikan bersama-sama, mereka berkumpul itu 10 orang. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah bangsa yang berbeda. Kita akan melihat dulu ke-9 orang yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus ya. Nah, kalau tadi 10 sudah sembuh semua, kita akan melihat siapa yang ke-9 orang itu. Yang ke-9 orang itu adalah bangsa Yahudi. Bangsa pilihan Allah, bangsa yang disayang oleh Allah. Mereka merasa bahwa mereka itu dijaga Tuhan, diberkati, dan segala sesuatu itu Tuhan yang memberi kepada mereka. Segala sesuatu itu urusan Tuhan, sehingga mereka merasa nyaman-nyaman aja. Jadi ketika kita melihat mereka disembuhkan Tuhan, kita bisa melihat sikap mereka bagaimana. Ternyata mereka biasa-biasa aja terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada mereka. Mengapa? Itu dianggap oleh mereka hal yang biasa. Mereka menganggap itu kewajiban Tuhan untuk menyembuhkan mereka sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Sehingga ketika mereka mengalami kesembuhan, mereka tidak mengucap syukur, mereka tidak berterima kasih. Itu menunjukkan bahwa mereka hanya menerima kesembuhan itu secara jasmani, sembuh dari kustanya, sembuh secara jasmani, tapi mereka tidak mengalami kesembuhan secara rohani. Mereka tidak mencari Tuhan Yesus, mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus, biasa-biasa aja. Tapi mari kita perhatikan satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang dipandang rendah oleh bangsa Yahudi. Dianggap orang Samaria ini orang yang sulit sekali untuk mendapatkan kerajaan surga. Mereka dianggap lebih rendah, sedangkan orang Yahudi lebih tinggi. Tapi bagaimana dengan orang Samaria? Satu orang yang disembuhkan ini. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia tahu benar bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menyembuhkan dia. Dia tahu benar bahwa dia itu mendapat anugerah. Siapa dia? Orang Samaria yang dianggap itu orang yang direndahkan. Tapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia. Itu sebabnya hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Dan di ayat 15 dikatakan bahwa dia itu kembali sambil memuliakan Allah. Dilanjutkan di ayat 16 dikatakan bahwa dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Adik-adik, ini apa artinya? Bahwa orang Samaria ini tahu. Orang Samaria ini mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Adik-adik,
Semua orang bisa sakit. Semua orang bisa mengalami sakit. Dan semua orang bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Tapi mari kita mau belajar. Kita tidak akan jadi seperti orang Yahudi. 9 orang Yahudi tadi. Mereka merasa, ya sakit biasa, aku sudah ke dokter, aku sudah disembuhkan oleh dokter itu, sehingga aku sembuh. Merasa hal yang biasa-biasa. Tapi kita harus mengerti ya adik-adik. Kalau kita bisa sembuh, semua itu karena Tuhan. Memang Tuhan memakai manusia, seorang dokter untuk menyembuhkan kita. Tapi itu adalah seizin Tuhan. Jadi janganlah kita seperti 9 orang Yahudi di dalam cerita ini adik-adik, yang biasa-biasa aja terhadap Tuhan. Sehingga ketika kita sakit dan mengalami kesembuhan, ya sudah, kita tidak ada sikap apa-apa. Sudah, aku sembuh ya sembuh, karena aku sudah ke dokter. Tidak adik-adik. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita. Kita harus menjadi seperti satu orang Samaria yang sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Kita harus seperti orang Samaria yang menyadari bahwa Allah itu berkuasa untuk menyembuhkan kita. Allah berkuasa untuk menyembuhkan badan kita yang sakit dan berkuasa mengampuni dosa kita. Seperti satu orang Samaria ini. Dia bukan hanya sembuh secara jasmani, tapi dia sembuh juga secara rohani. Adik-adik, kita mau belajar satu orang Samaria yang kembali kepada Tuhan, memuliakan Allah, tersungkur kepada Tuhan. Itulah sikap yang harus kita teladani. Kita harus datang kepada Tuhan, berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik pada kita. Kita sembuh, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Kita diberkati, itu adalah pekerjaan Tuhan. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita datang kepadanya, mengakui Dia bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mari sedari kecil ini kita mau belajar. Dengan cara apa kita belajar ya? Kita harus merendahkan hati. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita ini kaya, punya uang banyak, bisa membeli kesehatan kita, ke dokter, ke luar negeri sekalipun, tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau aku sembuh, itu semua karena Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan, bukan cuma ketika kita sakit. Hal-hal yang kecil juga kita harus perhatikan. Apa ya yang harus kita pikirkan? Hal-hal kecil apa yang harus kita pikirkan? Seringkali kita lupa ya. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan karena apa? Setiap hari kita bisa makan. Setiap hari kita bisa bersama keluarga. Kita memiliki keluarga yang baik. Kita memiliki teman yang baik. Kita memiliki nilai yang baik. Dan banyak lagi hal-hal kecil yang kita peroleh dari Tuhan. Kita mau belajar ya untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena memang Tuhan itu baik bagi kita, karena memang Tuhan itu memperhatikan kita. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajar kepada kami untuk melihat siapa Tuhan yang begitu memperhatikan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus secara benar dalam hidup kami, supaya kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi kami, sehingga di dalam segala sesuatu yang kami rasakan, segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami senantiasa dengan firman-Mu, peliharakan kami tiap-tiap hari dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan membawa persembahan, kita akan pujikan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Bagi kepunyaanmu, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap Yesus Kaulah juru selamatku, kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami menyerahkan untuk Orjora dan Jocelyn yang dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati sekolahnya, dan berilah semangat untuk terus beribadah meskipun melalui online. Tuhan Yesus, kami berharap pandemi ini segera berlalu dan kami boleh bersama-sama untuk kembali beribadah di gereja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan dengarkan warta sekolah minggu. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Inilah warta sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Jadwal pelayanan sekolah minggu pada tanggal 25 April untuk pemimpin pujian akan dilayani oleh Lose Ican, dan firman Tuhannya nanti akan dilayani oleh Lose Yohanes. Selamat ulang tahun kepada Orjora tanggal 16 April. Kiranya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan Orjora tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan dan persepuluhan, kalian dapat titipkan kepada orang tua kalian untuk ditransfer ke rekening gereja
dengan nomor 18033399922, atau orang tua kalian juga dapat menghubungi majelis. Sekian warta sekolah minggu yang Lose sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih.